Cuman yang bikin penasaran itu pertama kali mencemplungkan diri ke dunia komik itu Wah, kapan dan jauh bener pertanyaan. gimana itu? Enggak, soalnya kalau dari teman-teman senior yang masih bertahan sampai sekarang itu kan ya kita kan tahu sendiri industri komik kan kayak gini ya, tapi tetap bisa bertahan, punya anak istri, bisa menghidupi anak dan istri, berjalan sampai sekarang. Artinya kan ya mungkin nggak besar tapi kan menghasilkan. Untuk bertahan hidup bisa. Tapi kalau dibilang hidup mewah kan kayaknya belum, kan masih bisa bertahan itu. Lah awal mulanya bisa nyemplung itu gimana, Pak? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya kayak ada dua jawaban yang jadi satu gitu, Mas. Maksudnya jadi kan berarti kan gimana saya menganggap komik itu gitu, apakah sebagai untuk mencari duit atau ada yang lain gitu. Pertanyaannya itu karena jawabannya adalah kok Mas bisa komik terus-terusan gitu. Jangan-jangan bukan untuk nyari duit sebenarnya jawabannya itu. Itu. Jadi menurutku komik itu sebagai sesuatu, kalau harus dirumuskan dalam bahasa Indonesia satu kalimat ya, sesuatu yang membuat saya lengkap. Jadi saya tumbuh filosofis. Ya, jadi gini, kebayangnya kalau dulu kan masih SMA, SMP, nggak tahu mau jadi apa gitu. Mau jadi apa sih? Aku mau jadi apa sih? Anakku aja nggak tahu. Pak, aku mau jadi apa? Saya belum tahu. Dia sempat nangis, ngomong sama saya nangis. Sampai segitu. Gitu. Aku nggak tahu mau jadi apa gitu. Wah, bisa gambar bisa. Gambar jago, anaknya pinter. Jadi kayak. Lalu dengan adanya itu, jadi ingat lagi saya kan dulu, dulu saya juga kan kayak gitu ya. Gitu. Nah, sampai akhirnya ketemu yang namanya komik, dari yang suka baca, sampai aku coba bikin komik dong gitu. Biasanya kan gitu kan, orang suka baca nih, suka terus bikin sendiri gitu kan. Begitu bikin sendiri, ternyata itu ada efeknya buat saya. Entah hubungan antara sesama manusianya gimana, itu ada efeknya buat saya. Gue tumbuh sebagai anak yang kalau zaman sekarang introvert lah, apalah gitu. Memiliki kesulitan untuk berhubungan dengan orang banyak, terus suka menyendiri, terus kayak hal-hal yang seperti itu. Rata-rata sama ya? Iya gitu. Suka menyendiri, jadi agak sulit untuk punya jembatan untuk bersentuhan dengan orang lain, gitu kali ya. Orang lain masuk pun susah, karena saya terasa ada apa ya? Bariernya, ada barikadenya. Jadi kalau orang mau masuk tuh agak susah gitu. Nah, dengan komik ini ternyata mengatasi permasalahan itu. Kalau saya bicara lewat komik, orang lebih mudah mendengar apa yang saya ingin utarakan dibanding saya ngomong langsung pada waktu itu. Mungkin sama kayak musisi juga gitu ya. Kalau gue bikin musik tuh orang banyak yang denger gitu, maksudnya apa gitu. Tapi kalau gue ngomong malah susah. Nah, itu analoginya sama ada komik terhadap saya. Saya menganggap komik itu seperti itu. Jadi walaupun sebelum keprofesian muncul, udah nggak bisa lepas dari komik. Karena setiap kali ngomik itu, ternyata beberapa tujuan yang saya ingin sampaikan terpenuhi dengan cara bikin komik. Lebih dalam dari sekedar alat untuk mencari uang ya? Iya, sebelum itu udah rapat, udah lengket. Misalkan di satu kelas yang bisa bikin komik saya sendiri, misalkan gitu. Di mading gitu yang bisa bikin komik, menjelaskan apa itu saya sendiri. Yang disuruh ngegambar ke depan sama guru kalau ada pelajaran biologi, anatomi atau apa kan saya. Artinya sudah memudahkan saya dalam berhubungan sama manusia, itu menjadi identitas di situ gitu. Oh, ini saya toh. Nah, ada kayak gitu ya, Mas. Melengkapi ya. Benar-benar ini saya ya.
kayaknya ini saya deh, mungkin gitu pertanyaannya. Kenapa kalian bilang kayaknya? Karena begitu ditinggal balik lagi itu komiknya, nggak bisa nggak komik. Sebagian mengatakan itu kutukan. Sebagian nyatakan itu kutukan. Iya, bisa dibilang kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu. Tapi ya saya ngerasa itu bahwa, oh, ya, ternyata saya butuh komik, gitu, di luar finansial profesian gitu. Ada bayangan nggak misalkan pada masa lalu nggak mengenal komik, kira-kira profesi Mas Irfan Fajar itu apa? What if? Kalau komik sebegitu Mas Irfannya, seadanya misalkan kalau nggak ada komik, kira-kira apa profesi Mas Irfan? Nah, nggak tahu Mas, jawabannya Nggak nggak ada tahu. bayang. Nggak ada bayang. Jadi ya benar-benar Nggak ada bayang. komik itu ya sebagian dari diri Mas Iya. Irfan. Pernah pengen jadi musisi, pernah. Maksudnya ya beli gitar listrik, main band gitu. Kan krisis identitas anak SMP SMA kan gitu ya. Tapi kalau nggak ngeband saya nggak apa-apa. Oh. Tapi kalau nggak ngomik saya kehilangan mulut saya untuk berbicara gitu. Kalau Mas Riko ketemu orang anggap Mas Riko apa? Komikus kah? Gitu. Ini yang gambarnya bagus banget loh sih ini. Nah, jadi ada identitas di situ. Oke. Ya kan? Oke. Nah, saya seperti itu. Oh, wah, komik sudah jadi identitas saya. Sadar tidak sadar, itu jadi begitu. Nah, mungkin baru sadarnya sekarang. Dulu mah kayak, oh, gue suka gambar gitu aja gitu. Pas udah dewasa mikirnya, oh, dulu perjalanannya gitu. Ini nih kehilangan. Ini ternyata bagian dari aku yang Tuhan kasih gitu. Oke lah, lu introvert tapi lu punya ini gitu. Jadi kayak udah disuratin kamu ini nih ya. Jadi ada perasaan ekstrimnya mungkin kalau nggak ada komik nggak hidup gitu ya mungkin ya. Baik, bukan secara materialnya tapi secara jiwanya itu berarti nggak hidup gitu ya. Nggak tahu ya mungkin Mas. Saya nggak merasa, terus terang saya selalu merasa bahwa sesuatu itu pasti ada jalannya. Kalau nggak ketemu komik pasti ada gitu. Apa yang dikasih gitu pasti ya? ada Iya, gitu. iya. Gitu. Pasti ada, nggak mungkin enggak sih, pasti ada jalan keluar. Dan ini beruntungnya kebetulan ketemunya malah komik. Misal tiba-tiba saya nggak bisa ngomik, pasti ada jalannya. Maksudku nanti gitu, pasti ada jalannya. Gitu. Nggak pernah seumur hidupku kayak nggak pernah ketika sebuah jendela ditutup, misalkan nggak bisa ngapain, tiba-tiba berhenti di situ, enggak, pasti ada jendela lain kebuka kayak gitu Mas. Oh, enaknya kalau ngobrol sama orang yang sudah banyak makan asam garam tuh gitu. Iya. Positif. Iya. Lah, kira-kira komik pertama kali yang dibaca apa Mas? Kalau dulu yang Kalau dibaca membuka ini nih komik ini. Kalau membuka sih enggak, membuka sampai oh gitu kan enggak, kan belum begitu mikirnya anak zaman dulu mah. Senang baca komik aja udah seneng gitu. Belajar baca itu pakai komik Denny Manusia Ikan. Oh. Saya ingat ke Bobo dulu, majalah Bobo. Denny Manusia Ikan. Anak Kenji tahu Bobo kan? Ya nggak tahu. Jadi majalah-majalah itu. Gitu. Jadi waktu itu langganan Bobo, Ananda apa gitu. Jadi waktu masih kecil itu memang dekat banget dengan bahasa visual yang sifatnya sekuensial. Pak Gerdi itu berarti tahu ya Nirmala. Tahu, oke, dan Nirmala ya jelas tahu lah. Gitu, ya. Sama Pak Gerdi. Gitu, jadi begitu ditanya pertama ya nggak hafal, cuman saya ingat banget Denny Manusia Ikan. Jadi dulu itu sambil minta dibacain sama mama sama ibuku, sambil belajar baca. Nah ini apa sih gitu bacanya, A B C D, belajar itu jadi komik-komik Denny Manusia Ikan. Lalu ada keinginan untuk bikin sendiri bikin komik juga itu baru itu SMA. Oh. SMP itu saya pinter Mas. Pinter ada artian akademik pinter. Jadi kan fisika dapat 100 gitu, ujian gue masih. Jadi kayak awal anak SD kan aku ingin jadi presiden, ya wes belajar bisa supaya jadi presiden, insinyur, presiden, apalagi sih insinyur, presiden, dokter. Gitu. Komikus mana ada, orang nggak tahu. SMP itu hampir nggak pernah baca komik. Ada masa-masanya ketika saya jauh sama komik. SMP itu ya
SMP masuk game, komik, SMA komik, game, gaming, musik. Kalau kalau zaman dulu ya, orang tua zaman dulu kan komik jelek, Iya. main game jelek. Harus belajar dapat nilai jelek, ya udah berarti karena marahnya. Ya waktu Iya. SMA itu bisa kembali lagi ke komik Karena kemasukan putus kan? ya, kemasukan budaya asing. Sama berarti ya. SD? Mangga. SD itu baca. Baca banget karena apa? Depan SD itu apa? Persewaan. Tatang es, Oh, yang Tumaritis, jualan kecil-kecil itu. Iya. ya komik Pak Tatang es itu Petrok Gareng. Gareng, terus komik neraka kayak gitu-gitu tuh mudah banget dapatnya. Itu komik neraka, sisa neraka itu padahal gore banget ya, tapi dijualnya ke anak-anak. Aneh banget. Sistem pendidikan zaman dulu kan nakut-nakutin kan, gimana enggak? Aku mikirnya sekarang kok aneh banget kayak itu dijual ke anak-anak. Sampai sekarang juga sistem pendidikan kita kalau nggak nakut-nakutin kadang-kadang nggak mau. Kamu nanti ini loh, kamu nanti ini loh. Nih komik. Habis itu begitu baca siksa neraka kan, wah langsung rajin sholat 3 hari doang tapi habis itu lupa. Ya, waktu SMA itu berarti kena mangga juga ya berarti. Oh pasti kena. Karena itulah Mangga. melecut keinginan untuk membuat komik. SMP kelas 3. bukan kelas sebelum. Aku tuh Semarang. SMP itu sebelum manga itu kan komik Tiger Wong Tapak Sakti duluan tuh. Ya. Aku di Semarang loh, SMP 5, SMA 1. Aku masih ingat ke Gramedia beli itu buku yang Tiger Wong Tapak Sakti, termasuk komik Eropa yang Smooth, Tintin gitu. Smooth, Tintin. Ya, itu tapi nggak beli yang Polisi 212 terus Bob Napi Badung yang kayak gitu. Oh, Asterix itu sama Smooth itu jauh di depan lagi. Tapi saya lebih suka cara penceritaan komik Tiger Wong Tapak Sakti, habis itu manga. Padahal kan itu satu jurus, penjelasan batin pendekarnya, terus jurus-jurusnya teks banget kan waktu itu kan. Cuman memang gambarnya wah banget. Ya kalau zaman dulu kan nggak memperdulikan gimana komik itu cara bertuturnya bagaimana gitu kan, teorinya bagaimana supaya sampai bagaimana, nggak peduli begitu. Pokoknya ini komik, saya suka ceritanya, terus saya bisa mengagumi karakternya, termasuk di game juga gitu. Jadi ada yang saya bisa ambil, entah rasanya enak pas baca komik, entah saya dapat inspirasi, entah dapat saya contoh hidup. Itu banyak dari komik dan game. Jadi kayak wah, didikan untungnya nggak, menurutku aku main game nggak menjadi efek negatifnya yang maju, yang ke depan gitu. Menurutku ya. Dan sanggup mengendalikan diri. Kan kalau mengendalikan diri sih nggak juga. Saya nggak bisa soalnya 3 hari. Nah, tidur sebentar, main lagi. Masalahnya mungkin genrenya itu yang bikin saya nggak bisa berhenti. Aku kan main dingdong, fighting game. Jadi kalau uang jajannya habis berhenti. Yang koin. Iya. Kalau saya misalkan jajannya sehari 100.000. Oh, waktu itu game dingdong ya? Game dingdong. Game dingdong itu. Gamenya itu. Jadi kalau gitu ya. Aku mau main dingdong, berarti hari ini entah nggak usah naik Metro Mini, bisa dapat 100 nih buat pulang, atau nggak jajan makan siang, besok aku bisa main gitu. Kayak gitu mikirnya. Dikorbankan aku dulu ya. Jadi ya itu pola kayak gitu. Sebenarnya aku ngerasa dulu kita semua seperti itu gitu. Kalau mau apa, ada yang dikorbankan, jadi apa? Begitu apa, dikorbankan jadi apa? Nah, itu dipelajari di ekonomi sampai S1, S2 juga belajarnya itu. Padahal bisa diterapkan di dingdong ya. Simple itu padahal. Opportunity cost. Betul. Jadi tadi apa pertanyaannya? Aku lupa. Kembali lagi ke komik. Waktu SMA itu apa yang melecut? Kok akhirnya pengen buat
Padahal kan waktu di SMP adalah anak Iya. teladan secara Betul. akademis. Kok balik lagi nih? Kutukannya kok Di manga itu Kung Fu Boy atau apa belakang-belakangnya suka ada komikus bercerita kan. Aku mau jadi komik gitu, asistenku begini, asistenku gitu. Oh, profesi komikus tuh ada dan menarik dan bisa nggak gue ikut itu? Takeshi Maekawa gitu kan, Iya. Kung Fu Boy belakangnya suka ada cerita kisah tentang profesi komik. Dari itu mulai nyari tahu di Indonesia tuh komikus gimana sih? Apakah harus ke penerbit, harus ke apa namanya? Caranya gimana? Walaupun belum nggak nemu, sama sekali nggak nemu kan nggak ada. Dan belum ada tau waktu itu kayaknya kalau nggak salah. Dulu kan ada Panji Koming, koran, pos Koran kota kan, gitu kan. koran, Kalau gue mau bikin itu gimana caranya gitu, tapi nggak pernah nemu caranya. Tapi keinginan itu sudah muncul dari ide-ide atau informasi yang ya di sekitaranku gitu. Nggak tahu pastinya kapan mendapatkan ilham bahwa aku kayaknya mau jadi komikus dengan cara ini gitu, nggak tahu. Tapi di dalam tuh kayak, oh kayaknya ada profesi komikus, aku mau kejar ke sana gitu. Udah SMA tuh, SMA kelas 2, kelas 3 lah. Baru mulai itu kayak snowball effect. Nyari tahu beli manga segala macam. Terus, ternyata bisa ada kuliah seni rupa nih. Ya udah gue mau masuk seni rupa. Situ mulai. Nah waktu di SMA itu pelajarannya gimana? Hancur mas. Aku mikirnya masih bisa berjalan. Hancur. Belas, hancur. Belok derajat. Saya itu tipe yang nggak bisa misa-misa. Nggak. Kalau saya serius di itu, udah pasti serius. Kutubnya tuh tajam mas. Langsung putar balik. Putar balik. Lah orang tua. Oh, ya marah lah pokoknya. Mana ada orang nilainya jelek senang. Maksudnya nggak support gitu. Oh kamu sukanya yang ini ya udah. Support enggaknya kan sebenarnya gimana? Itu transisi orang tua itu kan kayak transisinya mereka untuk punya anak di zaman itu. Betul. Itu kan. Mereka pasti punya pertimbangan bahwa ini anak zaman sama kayak anak saya zaman sekarang pasti punya pertimbangan. Ada rantai yang harus diputus dari generasi sebelumnya. Ada ini gimana? Nah, masih marah terhadap nilai yang jelek, iya. Tapi bapakku, ayahku masih mempertimbangkan hal-hal di luar itu. Jadi kayak bapakku gambarnya bagus. Kalau boleh tahu profesinya? Polisi. Oh polisi. Tapi gambarnya bagus. Untuk jadi dia psikologi, personalia gitu. Hal-hal yang sifatnya nggak ke fisik. Jadi kayak yang ngurusin ujian polisi, yang ngurusin apa gitu, beliau tuh yang makanya saya nggak relate sama polisi brengsek karena menurutku polisi paling bagus tuh bapak aku gitu. Lurus gitu, lurus tuh beneran lurus gitu kayak. Akhirnya tercermin dalam apa polisi yang rokok tidak. Ya betul. Seperti itu ya berarti ya. Nah, jadi kayak saya ngelihat polisi zaman sekarang sama kayak orang ngelihat komik Indonesia. Gitu. Komik Indonesia jelek, lu nggak pernah ketemu yang bagus. Polisi ngaco, lu nggak pernah ketemu kali ya. Aku ngarang ngelawak guys. Itu jadi kayak ini kemana-mana aku sampai lupa pertanyaan awal. Ya jadi ada keinginan. Ngobrol, nggak masalah. Ya, ada keinginan untuk aku ingin menjadi komikus SMA. SMA itu ya berarti ya. Sampai ini kan untuk diri. Jadi guru udah tahu pun. Bu Haryati guru kimia udah tahu, guru biologis ya, guru ayah, gue masih ingat nama-namanya. Siapa? Semua sampul buku pelajaran depannya karakter komik mas, dari game. Buku matematika depannya Ryu lagi mukul, wah gitu. Biologi Ken lagi nendang siat gitu kan. Bu Haryati, kamu mau masuk seni rupa udah pasti tahu. PR nggak pernah gue kerjain, kayak ya udah sekerjainnya aja gitu kayak wah parah sih itu sebenarnya parah waktu itu. Nggak bisa saling berjalan beriringan ya? Ya bisa tapi seadanya. Bisa-bisanya beriringan gua kan ya, kutub yang menggambar gitu, belajar gambar apa udah ketahuan.
Akhirnya guru kimia gue bilang, udah kamu tugas terakhir bikin tabel kimia yang gede buat dipajang di itu kelas. Tetap berhubungan sama grafis ya. Iya, bikin tuh Manfaatkan. apa nomor-nomornya gitu. Ibu udah jadi pokoknya, wes. Sampai segitunya. Yeah. Oh. Dari guru kimia itu yang ngasih tahu, udah kamu nanti ke Bandung ketemu sama seniorku ada dulu ya masuk senior Pak. Tanya itu informasinya gimana, cara masuk sekolahnya gimana, belajarnya, ujian masuknya gimana gitu. Jadi guru kimianya. Ibu guru kimia itu. Ya kan dia sering marahin gue. Dari amarahnya jadi sayang. Iya, karena dia tahu, maksudnya bukan berarti apa ya, bandel karena tidak punya tujuan gitu. Dia tahu saya punya tujuan itu gitu. Ada alasan dibalik kenapa nilai-nilainya turun. Iya gitu. Memang fokusnya ke sana gitu. Oh, Terus mulai ngirim-ngirim ke majalah luar negeri, majalah gaming, gambar Mas. Tahun 94 tuh saya sering gambar, kirim ke luar negeri. Kirim ke Indonesia nggak pernah keterima kok. Gue kirim langsung ke luar negeri. Majalah game. Waktu itu akses ke majalah itu kayaknya internet pakai pos. belum ada deh. Pakai pos. Maksudnya dapat majalahnya dari mana? Majalahnya dapat dari temanku yang langganan majalah game. Luar. Oh. Game Pro, Game Fan. Ada majalah ini ya? bahasa Inggris. Terus di majalah game itu ada segmen namanya Envelope of the Month. Envelope of the Month itu semua apa ya? Gamers yang punya artistic site boleh ngirim gambar ke dia. Nanti kita posting di halaman artistiknya gitu. Wah, bisa nih. Aku kirim. Pakai pos apa enggak? Mahal. Makanya aku bilang tadi, orang tuaku enggak, walaupun marah nilai jelek, tapi kalau misalkan itu dia akan tetap support. Aku mau kirim ke sini nih, ada majalah ini, siapa tahu aku terima. Oh ya wes. Meskipun di masuk dalamnya, tuh. Enggak ya, enggak tahu lah, aku kan bukan orang tua aku, tapi tapi tetap support ya. Iya. Ini misalnya masuk tuh. Edisi berapa ntar lah, aku tunjukin itu tahun 94 kirim. Itu pertama kali mendapatkan achievement di luar negeri. Di luar negeri. Langsung di luar negeri. Iya. Levelnya kayaknya emang beda deh. Pagi-pagi tuh temanku yang punya buku itu, pagi-pagi lari. Fan. Masuk. Mana. Wah, itu ada tingkat juaranya nggak atau masuk aja? Ada, pokoknya envelope of the month tuh satu gambar bakal dipilih yang paling bagus di bulan berarti itu. Berarti cuma satu? Enggak, ada berapa lagi. Cuman biasanya yang nomor satu ada yang paling ini. Gitu. Pak. biasa ya, Pak, santai, mencari ketenaran, Pak. Udah tenar nih, mencari apa lagi? Wah, bisa. Iya, itu pas SMA tuh masuk. Wah. Makin terbuka lagi, bukan makin terbuka lagi, semakin pede lah, pede. Kayaknya bisa nih, aku bisa nih gitu. Tinggal gimana cara nyari. Meskipun itu bukan komik ya, ilustrasi. Bukan, ilustrasi aja. Cuma ibaratnya itu tonggak bahwa menunjukkan bahwa aku bisa membuat sebuah kesempatan kalau aku mau. Tinggal gimana lihat ada kesempatan apa aja gitu. Apa yang aku bisa ternyata tidak di bawah rata-rata orang lain. Itu penting buatku waktu itu. Itu masih SMA ya Pak ya? SMA kelas 3 mau lulus. Oh, berarti sudah ada proses. Betul. Melakukan latihan selama 3 tahun betul. Ya. Karya tulisku anatomi, manga, dan komik. Yang bimbingnya guru seni rupa. Jadi emang udah kelas 2 kelas 3 tuh kayak udah beloknya itu yang tadi tuh tajam kayak. Aku mau sana. Kemudian masuklah ke desain seni rupa di TB angkatan 95 ya gitu. Oh. Dari sana ya udah snowball. Sampai bikin komik sama teman-teman satu kampus itu. Di kampus bikin komunitas juga ya? Nggak bikin komunitas sih, kayak ayo kita bikin komik bareng gitu. Oh. Aku kan bukan tipe yang guys let's go kita bikin itu, enggak bisa. Introvert lebih sendiri aja gitu.
lu gua. Tapi kalau misalkan kita mau bikin bareng, ayo kayak gitu. Tapi sempat jadi kompilasinya. Dulu tuh ada namanya Magic tahun 98-an. Sebelum PKN itu 98. Hari Animasi Nasional. Nah, tahu. Pekan Komik dan Animasi Nasional itu. Magic Sempat dipamerkan di sana. pakai sana, bener. Sama teman-teman Studio Ajaib bikin namanya kompilasi Magic. Oh, dinamakan Studio Ajaib. Studio Ajaib ya. Kumpulan Magic. teman-teman itu. Terus, wah ini nggak bener nih. Minggir kamu. Biasa spam call. Oh, Terus selama beberapa tahun kuliah sempat bikin juga, jadi kayak cobain offset. Terus dulu itu sebenarnya di Gramedia Merdeka Bandung itu kita masih bisa konsinyasi jual di sana. Komiknya? Oh, kalau sekarang Nah, kayaknya dulu tuh makanya harus pakai distributor deh. dulu tuh kita sempat bisa di Gramedia Merdeka punya satu slot sendiri komik indie, taruh di situ sistem konsinyasi. India. Iya, Oh, kan nggak terbit di mana-mana. Orang kita nyetak sendiri bisa konsinyasi kayak gitu. Oh, waktu itu Pak Oyas yang ngurusin. Saya nggak tahu gimana sistemnya. Lucu makanya itu. Ke toko buku Balubur, tempat orang anak-anak. kan Bang Tigor ya? Kalau kayaknya Belum yang sampai. masukin. Belum ketemu Belum Bang ya? Tigor. Oh, Belum ketemu. Pak Oyas waktu dulu ya. Dulu sama Oyas. Oyas tuh kita nginep di rumahnya Oyas bikin Studio Ajaib. Oyas Sujiwo. Anggotanya siapa aja itu? Studio Ajaib itu? Dulu ada Oyas, Mas Oyas, terus Nino, terus Kunjung, Pumpung, John V. Banyak sih beberapa orang. Isa, kalau saya nggak lupa semuanya ya, benar-benar kesebut. Jadi orang-orang yang dulunya, sisanya tinggal mungkin Mas Oyas. Yang lain udah punya, mungkin ada keputusan lain untuk. Sama Mas Ervan berarti. Oh, Yang itu Oyas. Yang masih berkecimpung di dunia komik itu Oyas. jadi nama-nama itu kayak asing selain Mas Oyas, Mas Ervan. Iya. Oh. Dan masih bertahan sampai sekarang. Ya itu jadi udah. Kalau istri pekerjaan ada hubungannya dengan grafis? Itu di animasi. Animasi ya? Oh, itu yang menjelaskan kenapa bisa. Iya, dulu dia animasi. Dulu saya sempet waktu itu ada kayak project besar animasi, bikin animasi Indonesia, Retroket, ada Retroket animasi. Ya kayak seperti project besar, terus pengen ngerekrut orang-orang yang bisa terlibat dalam projectnya. Ya kan masih kuliah nih, masih seni, animasi dia pengen cobain gitu. Paling deket jadilah aku layout animator di situ, keterima di situ. 6 bulanan gitu, 6 bulan tuh kan, wah animasi, kuliah ditinggal dulu. Itu lagi ya, harus fokus ya, nggak bisa nyaptal. Itu baru ketemu istriku, ya udah, kalau akhirnya yang jadi istriku setelah beberapa tahun kenal gitu baru. Animasi pernah, ya sempat pindah, tapi tetap dalam spektrum bahwa ini kalau gue belajar ini, komik gue jadi lebih bagus nih. Kalau gue belajar ini, komik gue lebih bagus. Tetap sumbernya Ya. dari komik itu ya, maksudnya apa yang bisa mengembangkan komiknya. Oh, sebegitunya ya. Udah dari situ ya udah, internet masuk. Aku kan lumayan, internet bisa jadi apa nih kan gitu kan. Oh ternyata di luar negeri ada website ini buat nyari kerjaan bikin komik, website ini. Udah ibar. Selain yang di animasi itu berarti pernah merasakan kerja kantoran nggak, meskipun tetap gambar ya, selain Bumi Putra? Bumi Langit. Bumi Putra, asuransi. Bumi Langit, selain Bumi Langit, Bumi Putra. Ya di Retroket itu doang. Itu aja ya. Selain itu ya, Oh iya ini Stellar. oh Stellar. Oh, Stellar. Stellar Lab, IFS, Stellar Pertahanan Lab, IFS. Stellar Lab. Baru Bumi Putra. Langit. Bumi Langit dong, Bumi Langit. Kok bisa muncul Bumi Putra dari mana? Dan Bumi Langit pun nggak lama ya? Enggak, setahun doang. Setahun ya. Oh, setelah menelurkan Gundala itu. Godam Putih Hitam. Godam Gundala. Godam Putih Hitam.
Bumi Langit juga itu seru-seruan gitu kayak. Aku nggak pernah bikin komik superhero nih waktu itu. Kenapa benci sama superhero? Nggak benci. Enggak ya. Enggak. Hampir nggak ter apa ya? Nggak cinta tapi biasa aja gitu. Tapi Apa karena cara bertuturnya atau apa nggak ngerti juga sih. Oh. Soalnya kan itu kayak dirombak ulang kan. Godamnya jadi Rombak-rombak amat lah. tapi less superhero kan. Sebenarnya kalau menurut saya loh ya. Iya, iya. Less superhero kalau itu. Termasuknya ya work juga karena ceritanya sendiri kan dilanjutkan sampai 3 kan. 3 bukuan. Ya, jadi ya itu ada masa-masanya aku mau nyobain ini, aku mau nyobain itu. Nyobain webtoon juga pernah kan waktu itu Komiko. Zamannya Komiko kan aku di Komiko bikin Killstarter itu Komiko dulu. Komiko yang Mas Sani itu bukan? Bukan, Komiko yang Chris Lee, Webtoon. Iya. Kalau Mas Sani itu Mako ya? Mako. Nah, ini yang pamungkasnya yang pengen aku tanyain sebenarnya. Sebenarnya mungkin jawabannya sama komikus-komikus lain yang juga konsisten tetap menjadi komikus meskipun kondisinya seperti apalah, mungkin bayarannya kurang atau gimana. Gimana supaya tetap konsisten gitu, Mas? Kalau ya mungkin yang kayak Mas Irfan Fajar mungkin dari segi entah kemampuan, entah keberuntungan bertemu dengan lingkungan yang tepat atau gimana, akhirnya ada prestasi juga jadi bisa terus lanjut. Kan nggak semuanya seperti itu. Ya. Nah, kira-kira untuk kita yang mungkin levelnya masih belum mencapai Mas Irfan, gimana tetap supaya bisa tetap konsisten ngomik terus? Saya sudah membuat 2 buku, takutnya buku 3 enggak selesai karena hasilnya mungkin nggak sesuai harapan. Ya kalau menurut Mas Irfan seharusnya gimana Mas? Biar tetap konsisten, biar tetap jalan. Pertanyaannya bingung ya. Saya jadi bertanya sama diri saya sendiri gitu loh. Kok jalan terus gitu ya? Iya. Kenapa kok enggak? Jadi kan saya sempat bilang gitu sama dulu waktu diwawancara di Komipara sempat bilang gitu. Selain itu menjadi komik itu menjadi pelengkap saya, itu jadi kayak narkoba buat saya. Saya sempat bilang kayak gitu. Ya? Iya. Kalau kebanyakan sakit, kalau kurang sakit-sakitan juga. Kembali lagi kayak gitu. Jadi kayak kalau apa ya? Kan identitas ya. Kalau kita nggak ketemu orang banyak, kayak gue butuh ketemu orang, aku butuh ketemu orang supaya gue masih hidup gitu, bisa gitu. Nah komik juga sama gitu kayak gue pengen butuh ngobrol, butuh apa supaya orang bisa merespon saya gitu. Nah perasaan itu sebagai sesuatu yang pengen aku dapat terus. Ya apa ya? Ya hubungan antara sama manusia kan jatuhnya ya. Bikin komik itu melangsungkan hubungan sesama manusia saya gitu. Kalau nggak ada komik ya orang nggak tahu saya, orang nggak ngobrol sama saya. Kalau ada komik orang ada ngobrol sama saya. Kalau saya harus ngobrol sendirian di rumah ya nggak ada lawannya gitu. Makanya jadi kayak kembali lagi itu mulut saya itu pelengkap saya. Jadinya rasa ingin berhubungan dengan orang lain itu yang bikin saya bikin terus. Kalau masalahnya konsisten karena nggak dapat finansial udah pasti berhenti lama. Orang nggak ada uangnya saya masih bikin gitu kan, berarti kan saya senang bikinnya. Ada hal lain yang saya dapatkan gitu. Oh ketemu orang lain bisa senang, orang lain bisa belajar, orang lain bisa sama kayak nge-live IG lah, nggak ada yang nonton misalkan. Iya. Tapi saya tetap lakukan. Kenapa? Karena saya bisa mendapatkan keuntungan, bisa nggak ngantuk, bisa tiba-tiba ada orang datang, Mas nanya ini, oh saya jawab, untung dia bisa mendapatkan jawaban, terus saya bisa ngebantu, kan senang gitu kayak. Hal-hal yang sifatnya very spesifik yang bikin saya senang gitu pas bikin komik. Mungkin akan beda rasanya ketika udah terkenal banget. Itu kita nggak dapat lagi. Live IG bikin komik, gambar yang nonton cuma 3 orang. Tapi 3-3-nya kayak, Mas aku butuh gini. Oh ya, jawab gitu. 10.000 udah nggak sampai ke sana. Kita nggak bakal bisa jadi orang itu dulu lagi yang memberikan manfaat kepada orang-orang itu. Gue ngerasanya gitu. Paham. Kayaknya kita beruntung deh. Kayak bukan kita ya, gue ngerasa kayak gue beruntung nih
belum terkenal amat gitu, yang nonton kayak les matematika cuma 5, cuma 6, jadi lebih berasa lebih hangat, lebih berasa lebih Dekat ya. kayak nggak buruk juga ternyata, nggak banyak yang baca gitu. Kalau dipikirin secara non finansial, ini kita mikir kayak gitu kan, berarti kan urusan hati ya. Akhirnya bikin makaroni juga yang baca nggak terlalu banyak, tapi ada aja terus itu, terus jadinya ya otomatis, secara otomatis kita bikin lagi gitu. Waktu bikin arigato makaroni kan problemnya banyak, nggak ada duitnya, oke ya sudah, nggak ada duitnya, terus waktunya nggak ada, udah kerja kantoran, pulang harus nyisihin waktu lagi untuk bikin komik. Lebih ya kamu nggak mungkin dong. Solusinya ya udah, misalkan sehari cuma bisa 1 jam, 2 jam, teknik apa yang bisa bekerja dengan waktu 1 jam itu buat bikin halaman. Akhirnya sketsa doang. Jadi karena keterbatasan itu muncullah gaya komik ini. Gitu. Jadi di keterbatasan itu, kesenangan itu kayak gabung jadi satu yang bikin ujungnya jadi konsisten. Itu kan yang tahu masing-masing sendiri ya. Iya, beda-beda. Setiap orang tuh punya hal yang dia tidak bisa lepas dan akan kembali lagi ke hal itu secara tidak sadar. Nggak tahu yang nonton ini pasti punya deh. Coba dipikir-pikir lagi. Ada yang apalah, lah gue kesini lagi gitu, kembali lagi ke sini. Nah, kebetulan komik itu kalau saya hal itu tuh di komik. Paham sih. Istriku suka ngerajut gitu. Kadang-kadang udah nggak, tapi kembali lagi ke rajut. Kamu tuh yang bagian dari kamu. Iya. Jadi apa ya, dibilang kebetulan atau apa? Soalnya aku nggak ngerasa effort, disiplin, wah gitu kayak pendekar, enggak, dibawa air terjun supaya terus enggak. Apa ya? Lumrahnya aku di sana gitu, jadi kayak Ya udah tempatku. jadi ya biasa aja gitu, kayak gimana caranya Mas? Ya bingung Mas, aku di situ nyaman kok. Jadi nggak, walaupun menyiksa diri, tapi kan komikus nggak berasa ya. Iya kan, orang seneng gambar. Lo lihat dong, gila gua kerja sampai 12 jam, ngibul. Dia suka 12 jam itu, dia suka semua gitu. Gue suka gambar. Iya. Gak usah protes sama hal yang kamu lakukan dengan senang. Bener gak? Masuk akal gak? Kalau balik lagi. Berarti lu seneng. Ngawur kamu. Iya. Paham. Gitu. Jadi ya. Ya sebenarnya ya relate sih. Saya kan setelah kuliah sama sekali nggak gambar. Setelah lulus kuliah sama sekali nggak gambar. Soalnya kerja di bank. Oh iya. Ya, kerja di bank. Wah, penuh dengan tidak juga sih. Setelah 2021 saya keluar. Oh iya. Mulai gambar-gambar lagi. Jadi hanya hidup pakai tabungan aja. Oh gitu. Konyol sih memang. Kalau saya ngerti kok, saya ngerti itu. Mulai belajar lagi, ternyata skillnya meskipun berkurang tapi nggak hilang. Belajar lagi, terus buka commission. Oh ya. Bikin portfolio, buka commission. Yuk ada yang pesan dari internet. Alhamdulillah ada internet. Terus internet memang. Temen yang dulu sering saya inapi buat belajar gambar pas kuliah, Mas Alfa itu yang buka studio jadi Papillon, sekarang jadi kita itu nawar. Ya. Gimana kalau bantu kita? Waktu itu masih Papillon, gimana bantu Papillon? Akhirnya saya kerja lagi tapi di bidang komik ini. Akhirnya balik lagi ke komik. Setelah bertahun-tahun nggak gambar, setelah ada ya balik lagi. Makanya saya bilang kayak kutukan. Diluruskan nih yang di atas nih, diluruskan nih kamu. sebelum mati balik lagi, ayo balik lagi gitu. Ya paham sih, cuman ya pengen tahu aja dari masing-masing komikus yang tetap konsisten di dunia ini meskipun apapun keadaannya tuh, penasaran gitu, apa sih yang menyebabkan teman-teman ini pada balik lagi, tetap di sini di kolam yang kayak gini ini, tapi tetap nyemplung lagi gitu. Ya penasarannya juga. Iya.
Ya paling kan itulah, maksudnya apa ya? Orang-orang terdekat kita tahu loh, mas serius, orang-orang terdekat kita tahu. Oh, silakan, moga. Ya. Ketika kita ngerasa tersiksa atau tidak, nyaman atau tidak, istri kita tahu, anak kita tahu. Kalau aku ngerjain komik keluar, istriku tahu. Walaupun gambar, tapi tersiksa. Walaupun masih di dunia yang sama. Kamu ngeluh terus kalau ngerjain komisian dari luar. Aduh, gambarku jelek banget ya. Aduh, gitu. Walaupun aku nggak sadar ya. Begitu ngerjain IP, waktu itu PSCOM rilis. Beda ya. Anakku yang ngomong gitu. Papa kembali lagi, dia bilang gitu. Mata papa bersinar lagi sekarang. Iya. Emang beda. Iya. Dia cuma bilang gitu sama dia. Oh, berarti mereka memperhatikan. Cuman ya itu seimbangnya itu kan tetap apa ya keluarga kita kan kompasnya ya gitu kayak. Kadang-kadang kalau IP terus ini gimana nih urusan yang keluarga gimana nah itu memang ada. Mereka mengerti tapi mereka jadi rantai kita buat biar nggak lepas kendali. Makanya waktu bikin IP Finding Hero itu kan dia udah tahu saya pasti minta izin dulu sama dia. Ini kondisinya gini, setiap sekarang ada berbagai macam acara yang kita bisa jualan lebih banyak. Setahun bisa berapa kali, cetak komik sekian, penjualannya begini, marketing begini, bla 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 bla. Aku mau bikin IP lagi, boleh nggak? Gitu. Pasti kan ada diskusi. Finding Hero 1, 2, 3 itu saya nggak hidup sama kerjaan, nggak hidup sama kerjaan, pakai uang tabungan juga, hidup sama tabungan. Fokus ya, iya. Ya. Benar-benar fokus yang nggak bisa nyabang tadi itu ya. Jadi istriku ngerti gitu. Oh ya udah cobain aja, mudah-mudahan jalan. Ternyata saya tidak tahu kalau biaya kuliah semahal itu sekarang. Nyesel nggak tahu. Gimana? UI berapa? 28 juta masuk UI, iya. Nggak keterima UI. Cuman ya, ternyata segitu mahal ya. Ya ngalah. Ya. Jadi mohon maaf, Finding Hero 4 agak mundur sebentar ya. Pending dulu. Pending dulu itu kayak. Oh ya udah itu pasti. Oh ngatur lagi. Kalau istri Mas Irfan kan masih ada sangkut pautnya dengan dunia gambar, grafis, kan animasi ya. Kalau istri saya kan di luar seni sama sekali. Oh iya. Dan saya keluar dari bank itu kondisi setelah nikah beberapa bulan. Anda ini luar biasa, impulsif sekali. Kok ya percaya bisa hidup itu loh. Impulsif. Saya sendiri nggak percaya gitu, agak wah ini gimana sih setelah sekarang kok ya bisa aku mikir kayak pria tidak bertanggung jawab. betul benar. Tapi mungkin saya akan melakukan itu juga kalau nggak tahu pikirannya. Tapi saya juga tahu kalau misalkan saya tetap di perbankan ini mungkin aku jadi orang yang beda itu. Soalnya tambah kan dari pacaran juga udah di bank kan, jadi dia tahu gitu tambah rusak ini orang. Tambah nggak genah ini. Oh iya oke. Terus ngobrolnya memang agak lama juga, tapi nggak jadi sharing, nggak jadi apa. Terus akhirnya satu titik ada suatu kejadian yang ya mungkin ini saatnya. Ya gimana, tapi kamu tetap sebagai suami harus bertanggung jawab loh saya. Meskipun dia juga kerja sih. Sebenarnya kalau dia kerja sendiri juga masih bisa lah, masih aman, keluarganya masih aman. Cuman kan nggak lucu kan kalau dia sebagai penopang kan. Harusnya tetap kita sebagai laki-laki tetap harus bisa minimal jalan bersama lah kan. Iya betul. Bisa lah. Bisa ya. Yang penting jangan melupakan tugas sebagai suami ya. Oke. Udah itu akhirnya jalan sampai sekarang. Kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya nggak logis. Lah ya memang mungkin ya. Nggak mungkin. Kerjaan sudah aman, tapi dilepas. Iya. Memang gitu sih. Memang ada kayak masa-masa kita. Kalau aku bilang di keluarga itu reset button, Mas. Reset button artinya kita pencet, kita pulang dari awal lagi gitu. Iya, benar-benar dari awal. Itu namanya reset button. Jadi kayak dulu waktu terakhir tuh di Bumi Langit ya.
Aku udah sadar nih, ini anak-anak sebentar lagi udah mau kuliah, udah mau sekolah, berarti biayanya banyak. Iya. Kalau udah hitung-hitungan ya, kamu kerja di sini hitung-hitungan nggak dapat nih, nggak dapat. Gitu. Jadi dulu tuh di Bumi Langit pun, aku udah bilang, udah mikirin, terakhir nih gue bikin komik Indonesia, dulu mas, waktu di Bumi Langit. Terakhir nih, habis itu aku cari duit. Buat ya ini si bocah-bocah ini udah mulai besar gitu pasti. Oke, udah. Habis itu dari Bumi Langit semua kerja kan dari luar. Semua kerjaan dari luar. Tapi ya itu balik lagi. Misu-misu tuh tau. Wah. Ya apa sih? Tapi sekolah anak ini Sekolah anak harus iya. Banyak udah komik parah gitu, terus kan langsung kayaknya bisa nih saya gitu aja. Tapi sih ngizinin loh, itu ngizinin jadi kembalilah, makanya lahir Finding Hero itu karena ombaknya begitu. Sekarang kembali lagi, oh ya wes balik lagi lah, maksudnya ada tapi yang narik. Penyesalan ya mas ya, di komik lokal ini tetap nggak ada penyesalan ya? Sama sekali nggak ada penyesalan. Karena ya itu reset button itu terjadi karena lebih banyak hal yang menguntungkan menurutku dari apa yang pernah aku kerjakan di komik dibanding yang duitnya kecil. Itu aku ngerasa kayak gitu. Anakku masuk SMA karena dia pinter gambar. SMA apa SMK? SMA. Yang gede yang udah kuliah, dulunya kan masuk SMA 34. Oh. Itu kita dapat ketiban policy pemerintah yang penerimaan sekolah itu berdasarkan zonasi. Jadi nggak bisa masuk sekolah negeri. Nggak bisa masuk sekolah negeri karena zonanya zona 3. Di luar zona. Pasti nggak bisa masuk sekolah negeri. Kecuali jalur prestasi. Nah, anakku yang pertama, yang cewek, si Ose itu mau masuk SMA, mau masuk SMP dengan modal itu. Nilainya udah bagus, tapi ada sertifikat menang poster nasional, juara poster apa gitu. Jadi kayak, oh ilmu yang gue dapatkan itu diturunkan kepada anak tidak pernah salah. Kalau gue nggak jadi komikus nih, anak gue nggak bisa pintar gambar. Artinya dia nggak bisa masuk SMA yang dia inginkan. Kalau dipikir lagi kayak gitu ya, connecting the dot. Iya gitu. Wah iya ya, saya dulu kita gini. Jadi kayak, ya nggak pernah salah sebenarnya gitu. Aku nggak pernah salah, keputusan ini tidak pernah salah. Kalau gua nggak jadi komikus, gua nggak ketemu istri gua nggak punya anak ini, gua nggak punya ini kayak, kenapa nggak masalah gitu. Kalau mau ada uang reset button pencet, kenapa kagak gitu? 2 kali 3 kali seumur hidup pernah masih reset button. Jangan keseringan kayaknya. Bahaya juga maksudnya, ini. Jangan terlalu apa ya, memegang sesuatu yang mungkin buruk gara-gara apa gitu maksudnya gitu. Jadi kayak, kalau perlu pencet masih ada jalan keluar kalau aku ya itu. Darah tinggi udah banyak gitu, udah pencet banget. Kerja di luar, santai di rumah. Kerja komik Indonesia kan tiap minggu gitu begadang gitu, mau terbit terus begadang di kantor, nggak pulang gitu dulu. Kalau kerja sama komik luar tuh enak, kayak sehari 2 hari 1 halaman duitnya 3 kali lipat. Kenapa lu tinggal malah bikin Finding Hero yang mesti begadang lagi kan sama aja gitu. Ya, menyesal ya enggak. Orang seneng. Iya betul. Balik lagi ke seneng lagi ya. Udah nggak bisa diapa-apain. Ya. Kayaknya harus diakhiri, soalnya pasti ngeditnya susah. Betul. Di stop dulu, takutnya ada masalah. Stop aja. Panas. Ya, itu tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Irfan Fajar, memang satu-satunya ya, bukan tim ya ini ya. Kreator dari Finding Hero, komik yang nanti kita nantikan episode 4-nya, tapi pending dulu kan. Ada kebutuhan yang lebih mendesak. Kuliah mahal guys. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Subrek guys, subrek. Subscribe.